Halo Libra, selamat datang kembali di channel aku Maila. Readingan kita kali ini bertemakan tentang caranya semesta untuk menaikkan derajat hidup kamu. Nah, seperti apakah itu kita akan coba bahas di sini ya. Tapi ingat buat Libra, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, kita ke salah kartunya buat Libra. Berharap Libra semuanya dimanapun kau berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke. Ini bacaan secara general, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu, ya. Libra, aku melihat di sini ada adventure await. Ada sesuatu perjalanan yang kamu tunggu-tunggu saat ini, ya. Itu adalah tentang kebahagiaan yang kamu nanti-nanti atau kebahagiaan yang ingin kamu kejar, ya. Kebahagiaan yang ingin kamu capai. Siapapun manusianya pasti menginginkan hidup yang bahagia, hidup yang sempurna, hidup yang serba ada gitu ya. Nah, disitulah di sini aku melihat kamu siap untuk melangkah menuju kebahagiaan kamu, menuju pencapaian kamu, menuju apa yang kamu impikan di sini ya, Libra. Ini aku lihat. Memang aku lihat di sini ya, sepertinya kita kan berbicara tentang caranya semesta untuk menaikkan ataupun meninggikan derajat hidup kamu ya seperti apa. Dan aku juga merasakan mungkin di awalnya di sini hidup kamu ada banyak masalah, penuh dengan halangan, penuh dengan tantangan ya, penuh dengan kesedihan, kekecewaan ya. Tapi di sini kamu selalu siap untuk mencoba merubah hidup kamu yang dulunya kecewa, sedih, ya, berubah menjadi kebahagiaan. Nah, karena di sini aku melihat kenapa ada adventure await, ada sesuatu yang kamu tunggu-tunggu untuk merubah semuanya. Inilah hari di mana kamu harus mulai mengumpulkan energi-energi positif kamu, mulai kamu mengumpul untuk merubah diri kamu di sini ya Libra. Ya mungkin dulunya kamu merasa bahwa ya hidup yang begitu sulit, hidup yang begitu banyak beban ya, tapi kamu cepat menyadari bahwa semua itu adalah cara semesta untuk membuat proses hidup kamu itu akan menjadi lebih gampang nantinya ke depan. Ya, nah itu aku lihat Libra. Jadi jangan kamu berpikir bahwa wah ini aku punya masalah. Aku punya sesuatu yang membuat aku terpuruk. Ya mungkin aku menemukan cinta yang mungkin tidak ada artinya. Cinta yang tidak pernah ada komitmen. Atau finansial aku yang mungkin stuck. Tidak ada perubahan. Nah tetapi saat kamu menunggu sesuatu hal yang mungkin akan bisa merubah hidup kamu. Dan akhirnya di sini kamu mulai mencoba melangkah. Jadi kamu tidak hanya dengan menunggu, tapi kamu tetap berjalan, berusaha dan berjuang di sini untuk melakukan hal-hal ya untuk mencapai kebahagiaan yang kamu. Karena aku lihat di sini juga ada play. Kamu suka kayak wah ini kebalik ya. Maaf. Uh, karena aku melihat di sini kamu seperti kayak ya sudah merasakan suatu hal-hal yang membuat kamu wah aku harus melakukan ini. Untuk mencapai kebahagiaan ya aku harus melakukan ini gitu loh. Dan aku tidak bisa untuk berdiam diri saat ini. Karena apapun harus kita yang melakukan bukan orang lain begitu ya. Karena yang ingin merubah hidup kita itu, yang akan merubah hidup kita itu adalah kita diri sendiri ya, bukan orang lain. Orang lain hanya bisa jadi penonton, orang lain hanya bisa mengomentari. Jadi kadangkala ya kita abaikan orang-orang yang itu yang bicara buruk tentang kita. Ya mungkin banyak di antara mereka-mereka nantinya yang berkata tidak baik ataupun berkata begini begitu tentang kamu ya. Kamu abaikan aja. Karena mungkin dengan begitu kamu jadi termotivasi. Wah, kamu jangan anggap remeh aku. Kamu jangan anggap aku ini kecil gitu ya. Suatu saat aku akan bisa jadi besar. Kamu akan lihat nanti. Nah, kamu harus tunjukkan itu adalah positif ya bagi kamu. Arti kata mungkin ejekan-ejekan orang, bulian-bulian orang ya ke kamu itu anggap itu jadi inspirasi bagi kamu. Anggap itu jadi motivasi bagi kamu untuk menjadikan kamu orang yang besar gitu loh. Menjadikan kamu orang yang mungkin derajatnya lebih tinggi dari mereka-mereka. Begitu ya. Jadi harus
kamu pikirkan bahwa semua yang terjadi itu adalah pelajaran bagi kita. Bukan justru kamu menyesali. Wah, aku menyesali selama ini. Aku merasa Tuhan tidak berpihak kepada aku. Kenapa begitu? Karena aku tidak pernah bahagia. Aku tidak pernah merasakan kebahagiaan. Mungkin dari segi finansial mungkin aku tidak pernah berkelebihan. Ingin itu. Aku selalu berusaha dulu gitu loh, mati-matian begitu. Dan aku merangkap Tuhan tidak sayang sama aku. Nah, itu salah. Pikiran kamu seperti itu salah. Kenapa? Ya, mungkin kita di dunia ini selalu pasti ada masalah ya, siapapun itu. Semua manusia itu punya masalah, tidak ada yang tidak punya masalah. Hanya saja porsinya berbeda-beda. Apakah kita mampu ya menyelesaikan masalah yang ada? Apakah masalah itu bisa kita jadikan pembelajaran ya? Apakah masa lalu itu jadi tombak bagi kita untuk melangkah maju ya? Jadi lakukan itu. Jangan justru kamu merenungi, meratapi takdir yang kamu terima. Takdir Tuhan itu tidak ada yang buruk, tidak ada yang tidak baik. Takdir Tuhan itu adalah baik semuanya. Ya. Tuhan punya alasan untuk memberikan masalah kepada kita. Pasti punya alasan. Kenapa? Mungkin dijadikan kita menjadi orang yang kuat, agar kita bisa mengetahui nanti saat kita ketemu seperti ini lagi, ya kita sudah tahu nih apa yang harus aku lakukan begitu ya. Nah, dan aku melihat di sini juga ya, dalam masalah give each other space. Arti kata mungkin beberapa dari kamu yang sulit untuk membuka hati ya, mungkin punya masa lalu yang begitu rumit, masa lalu yang sulit kamu tinggalkan, mungkin masa lalu yang sulit kamu lupakan, dia mungkin kamu sangat mencintai dia gitu ya. Mungkin kamu sangat mencintai dia, begitu sangat ketergantungan sama dia. Mungkin kamu ketergantungan dari segi finansial ya. Nah, tapi coba pikirkan, kalau walaupun kamu mencintai dia, tapi di situ tidak ada kebahagiaan yang mungkin jangka panjang bagi kamu ya. Pikirkan kembali, apakah hubungan ini yang kamu butuhkan untuknya ke depan, ya. Kamu harus tahu itu. Di sini aku lihat kamu itu orang yang bisa melakukan apapun untuk kebahagiaan kamu. Jadi kamu harus sadar bahwasanya cinta yang kamu miliki saat ini tidak akan memberikan kontribusi buat kamu untuk menjadi bahagia. Sebaiknya kamu renungi lagi. Ya, kamu tarik diri kamu dari hubungan itu. Kenapa? Agar kamu bisa membuka hati kamu untuk orang lain. Nah, begitu ya. Karena aku lihat di sini juga ada ask for help, kamu akan selalu dituntun oleh malaikat, kamu akan selalu dituntun oleh semesta saat kamu sudah menyerahkan semua kepada Tuhan ya. Bahwasanya wah, aku saat ini lebih menyerahkan kepada Tuhan, kepada semesta. Apapun yang akan Tuhan berikan kepada aku akan berusaha untuk menerimanya dan untuk berusaha untuk memperbaiki semuanya. Nah, disitulah. Jadi ada kata-kata di sini ya, ada kartu ya, it's time to stop procrastinating ya. Arti kata kamu jangan menunda-nunda. Apa yang bisa kamu lakukan saat ini, lakukan. Jangan kamu tunda-tunda. Mungkin kamu berpikir seperti ini ya. Wah, aku capek Kak, aku lelah. Aku pengen istirahat dulu nih gitu ya. Karena apa? Aku mikirkan masalah ini gak pernah habis-habisnya. Boleh kamu istirahat, boleh. Istilah kata itu kamu bisa kayak mengupgrade energi positif ya. Tapi jangan lama-lama, jangan justru kamu menjadi malas. Jangan justru kamu menjadi terlena. Ya udahlah aku malas, aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak semangat mau ngapa-ngapain gitu ya. Otomatis itu kamu tidak akan pernah berubah hidup kamu ya Libra. Itu. Jadi apa yang bisa kamu lakukan hari ini secara tidak menyakiti diri kamu, yang tidak membuat kamu terbebani, ya lakukan itu. Karena di sini kamu akan selalu dituntun di sini, ya. Kamu akan selalu tuntun. Malaikat akan selalu berada di dekat kamu. Tuhan akan selalu berada di dekat kamu. Ya. Saat kamu memang benar-benar sudah merasakan kehadiran Tuhan di hadapan kamu, mungkin kamu berpikir, wah aku yakin masalah yang aku hadapi ini adalah cara Tuhan untuk menegur aku. Atau Tuhan berikan, mungkin aku ini adalah orang yang terpilih begitu ya. Sehingga aku diberikan masalah yang begitu berat seperti ini. Tapi aku mampu menyelesaikannya. Nah, jadi itu. Jadi arti kata kamu itu sebenarnya dilindungi. Kamu itu terlindungi ya. Kamu itu selalu dijaga di sini. Ya Libra, kamu jangan khawatir. Arti kata semua kesedihan itu pasti akan berakhir. Ya, pasti akan berakhir. Tapi ingat, kamu harus berjuang, harus berusaha dan harus mulai berdoa. Ya, itu. Itu yang terpenting. Oke, Libra. Nah, kita akan lihat lagi di sini. Aku juga punya kartu ya. Nanti juga bahagia lagi. Nah, apa isinya di sini? Kita akan coba. Kita akan lihat apa isinya di sini. Libra. Apakah ini bisa membuat kamu termotivasi ya? Semoga kamu bisa menyadari bahwa hidup ini memang butuh perjuangan ya. Oke. Nah,
Kita akan lihat di sini. Kita tutup dulu ya. Oke. Nah, kita tutup dulu. 4, 5. Ya. Kita buka yang di bottom dulu. Menyerah itu bukan solusi. Nggak akan bawa kita kemana-mana. Ya, menyerah itu bukan solusi ya. Nggak akan bawa kita kemana-mana. Jadi jangan nyerah ya. Kalau capek istirahat dulu. Masih ada besok. Aku yakin kamu pasti berhasil. Oke, nah itu. Jadi arti kata, aku capek, aku lelah Kak, gitu ya. Ya aku nyerah aja deh, aku pasrah aja. Ya pasrah kamu itu sebenarnya harus ada solusi ya, maksudnya harus ada usaha gitu loh. Aku pasrah aja dan pasrah kamu itu tidak melakukan apa-apa, nah itu salah. Walaupun kamu pasrah, walaupun kamu capek, walaupun kamu ya jangan menyerah istilahnya itu katanya itu ya. Tetap ada perjuangan nanti, boleh istirahat kamu sebentar. Tapi nanti besok juga akan muncul nih matahari, matahari terbit dan juga terbenam ya. Jadi arti kata masih ada proses-proses yang harus kamu lalui. Jadi ingatkan diri kamu bahwa, wah aku sudah cukup nih istirahatnya, aku harus bangkit lagi nih, aku harus berjuang lagi, aku harus usaha lagi nih. Apa yang harus aku lakukan? Nah begitu ya, Libra itu yang harus kamu ingat. Nah di sini, oke kita lihat lagi. Jangan terlalu peduli kata orang, karena bagi mereka kamu hanyalah orang yang asing, yang hanya bisa dipuji atau dicaci, ya. Akan banyak orang-orang itu yang pro dan kontra terhadap kamu. Apalagi mungkin melihat kamu itu orang yang sudah sukses, sudah berhasil ya. Anggap dulunya kamu itu tidak punya apa-apa. Anggap kamu dulu itu bukan siapa-siapa. Anggap kamu dulu itu sering dibully, sering dihina, sering ya caci maki ataupun sering tidak dihargai gitu loh. Tapi kamu di sini ya jangan kamu abaikan omongan orang. Dan di sini kamu mulai bangkit, mulai berusaha. Kamu tunjukkan kepada mereka bahwa kamu itu berhak untuk dicintai, dihargai. Kamu berhak untuk bahagia di sini ya. Karena semua kesedihan itu pasti akan berlalu, kamu harus yakin itu. Karena di sini tentang keyakinan. Kalau kita yakin semua itu berubah, ya pasti akan berubah. Tapi kalau kita yakin semua itu akan sedih terus, ya akan sedih gitu loh. Ya. Hidup itu tentang harapan dan impian. Saat kamu yakin, otomatis kamu punya impian. Wah, aku punya impian nih. Aku pengen berubah hidup aku, gitu ya. Otomatis kamu akan ada perjuangan. Selagi di situ ada impian, ada harapan, di situ juga ada perjuangan, ada usaha dan ada doa. Oke, Libra. Aku lihat di sini lagi, apa lagi? Kalau dikasih kesempatan buat ketemu sama diri sendiri, coba peluk dia, ucapin, makasih udah sekuat ini. Terus ucapin, kita berjuang bareng-bareng lagi ya. Nah, ini kamu itu adalah orang yang kuat. Kenapa aku katakan yang orang yang kuat ya? Saat kamu punya masalah, mungkin kamu disakiti, kamu mungkin dikhianati, kamu mungkin disepelekan, kamu tidak dihargai, mungkin kamu tidak diterima oleh keluarga pasangan kamu atau keluarga kamu sendiri begitu ya. Nah, di sini tapi kamu sampai saat ini kamu masih bertahan, itu artinya kamu anak kuat. Dan mulailah saat ini lakukan sesuatu untuk perubahan diri kamu. Karena dengan begitu orang akan bisa melihat kamu. Bisa saja banyak orang nanti akan mendekat ke kamu. Banyak yang menghormati kamu, banyak menghargai kamu. Karena kamu sudah memiliki semuanya. Memang rata-rata manusiawi ya. Banyak orang yang seperti itu ya. Memang sudah hukum alamnya. Saat kita punya semuanya, saat kita sukses, saat kita berada di atas, itu kan banyak orang yang muji-muji kita. Dan kita jangan sampai terlena ya. Justru saat kita jatuh, saat kita di bawah, itu banyak orang yang akan lari dari kita. Jadi saat kamu pengen mencari teman yang benar-benar teman, lihatlah saat kamu susah, oke? Libra, itu yang aku lihat di sini. Oke? Nah, jadi kamu itu orang yang kuat, ya. Kamu jangan khawatir, oke? Oke, kita lanjut ya. Nah, mohon maaf tadi ada paket datang. Kita stop dulu. Di sini kita lanjut. Setiap kali mau nyerah, coba duduk dulu. Ingat hal yang sudah kita lalui. Ingat bahwa yang kita alami sudah pernah dialami orang lain dan orang lain bisa melaluinya. Nah, jadi itu. Kadang-kala kamu harus berpikir, tidak kamu aja yang merasakan hal-hal seperti ini. Tidak kamu aja yang merasakan masalah seperti ini. Banyak orang-orang yang
banyak orang-orang yang memiliki masalah seperti kamu ya. Jadi kamu jangan berpikir, wah orang itu enak ya, orang itu bahagia ya, orang itu sepertinya tidak punya masalah ya. Jangan seperti itu. Kadang-kala kita tidak tahu orang itu bisa saja menutupi, orang itu bisa mengontrol ya. Mungkin orang itu bisa mengendalikan emosinya dia atau mengendalikan pikirannya dia ya. Mungkin orang itu sudah berjuang, sudah berusaha ya. Nah, jadi kamu bisa jadikan itu sebuah inspirasi atau motivasi bagi kamu sehingga wah, eee, aku bisa nih seperti orang itu. Aku tahu mereka pasti punya masalah, tapi mereka tidak terlihat masalah itu. Karena apa? Karena mereka bisa berjuang, karena mereka bisa menutupi, karena mereka bisa mengontrol semuanya. Jadi aku harus bisa gitu ya. Bukan justru kamu merasa kayak iri, kayak gimana gitu ya. Wah, aku menyesal. Kenapa ya aku tidak pernah bahagia beda dengan dia? Ternyata Tuhan tidak sayang sama aku. Enggak, jangan seperti itu. Semua perlakuan oleh Tuhan itu sama kepada semua manusia. Hanya saja mau nggak manusia ini bersyukur begitu ya. Nah, itu intinya. Oke. Apa lagi di sini? Mereka nggak paham apa yang sedang kamu perjuangkan. Mungkin ada nih beberapa dari kamu yang sudah berjuang, yang sudah mati-matian berjuang, mungkin belum ada hasil gitu ya. Tapi kamu tetap berjuang, berjuang, berjuang tanpa kenal lelah. Disitulah nantinya, oke maaf, saat itulah nantinya Tuhan uh, akan memberikan suatu keajaiban kepada kamu karena kamu sudah berjuang, sudah berusaha ya. Saat kamu sudah tidak di titik lemah kamu gitu ya, semua akan diselesaikan oleh Tuhan dan malaikat. Kamu harus yakin itu, ya. Nah, kalau bagi kamu mungkin yang semua agama sama ya. Arti kata saat kamu sudah berjuang, sudah berusaha ya, sudah melakukan banyak hal untuk hidup kamu tapi tidak ada hasilnya, sekarang serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya ya. Oke. Libra, apalagi di sini? Aku punya cara merubah takdir kurang baik menjadi baik. Caranya adalah satu, enggak apa-apa, terima aja dulu. Dua, yakin bahwa takdir Tuhan pasti baik. Nah, itu tadi yang perlu kamu tanamkan dalam diri kamu. Kamu harus yakin saat masalah itu datang kepada kamu harus bilang, enggak apa-apa. Ini caranya Tuhan untuk menaikkan derajat aku. Karena kalau tidak ini datang, ya masalah ini tahu, aku tidak akan tahu apa-apa gitu loh. Dan disitulah kamu mencoba berpikir bahwasanya hidup itu memang seperti ini, ada proses-proses yang kita lalui, tidak instan ya. Jadi akhirnya ya kamu tentang keyakinan kamu, kalau kamu yakin semuanya itu akan baik-baik saja ya. Libra, itu yang aku lihat di sini. Oke, nah Libra, kita ada kartu tarot ya. Kita akan coba lihat dengan kartu tarot. Bagi Libra yang ingin personal reading atau coaching, silahkan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silahkan cek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan berapa readingan di sana ya. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke. Libra, kita akan coba cek di sini apa yang akan terbaca. Apalagi yang akan terbaca di sini untuk cerita hidup kamu yang sebenarnya ya. Nah, tarot ini adalah sebuah media ya untuk kita mencari solusi atau pencerahan. Di mana tarot ini juga kadang mengingatkan kita saat kita lupa ya akan ibadah, akan sesuatu hal yang baik ya. Nah, kadang-kala tarot mengingatkan, bukan kita meyakini bahwa ini akan terjadi, tidak ya. Untuk penyemangat kita, oke. Tetap teguhkan keyakinan kamu kepada Tuhan. Nah, aku mulai di sini untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu itu ada Taurus, Virgo, Capri, ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Gemini, Libra, Aquarius di sini. Ada The Star ya, ada Aquarius. Aquarius kuat juga ya di sini ya. Wheel of Fortune dan Gemini, Taurus, Virgo, Capri itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu. Oke, Libra, kita akan coba lihat di sini. Nah, aku lihat di sini ada di mana kamu stuck ya sebenarnya. Kalau kamu hanya diam, kalau kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kamu tidak akan bisa merubah hidup kamu ya. Karena sesuatu yang kita dapatkan itu memang karena perjuangan. Karena di sini juga banyak pilihan yang harus kamu pilih ya.
kamu mau berjuang atau tidak? Ya, kalau kamu berjuang, kamu akan mendapatkan kemenangan. Kalau kamu tidak mau berjuang, kamu akan stuck. Nah, kamu tinggal pilih ya itu. Jadi arti kata ada sesuatu pilihan buat kamu yang membuat kamu kadangkala harus berpikir secara logika atau kamu gunakan intuisi kamu ya, agar semua kehidupan kamu itu akan bisa membaik begitu. Nah, aku lihat juga di sini sepertinya kamu ingin kayak ya, kayak ada rasa jenuh, ada rasa bosan, dan kamu seperti ingin pergi dari kehidupan ini. Disitulah kamu merasakan bahwa ya, saatnya aku mencari hidup aku yang lebih bahagia, dan saatnya lah aku ingin menaikkan derajat hidup aku. Nah, disinilah akhirnya kamu mungkin pergi berlabuh, mencari ketenangan, mencari atau merenungi ya, di mana aku bisa menunjukkan bahwasanya aku itu bisa dihargai, bisa dianggap, derajat hidup aku itu akan meningkat ya. Nah, disinilah mulai terlihat ya, kamu seseorang mulai merasakan bahwa kamu itu orang yang benar-benar bijaksana saat ini. Yang mungkin dulunya kamu yang kekanak-kanakan, kamu yang dulunya tidak bisa berpikir apa-apa, ternyata kamu saat ini sudah mulai merencanakan segala sesuatunya. Wah, aku harus begini ya, aku harus begitu ya, agar hidup aku terlihat lebih baik gitu loh. Agar hidup aku akan bisa menjadi bahagia ya. Nah, gitu juga ya, di sini ada the star. Di sini kamu akan terlihat bersinar kembali dari apa-apa yang terjadi sebelumnya, di mana kamu sudah berusaha, berjuang dan berdoa ya. Disinilah kamu mulai terlihat bersinar. Orang-orang akan melihat kamu, orang-orang akan mendengarkan apa yang kamu katakan, dan mungkin bisa dikatakan kamu itu menjadi inspirasi bagi mereka. Karena mungkin mereka tahu dulunya kamu itu berjuang dari nol sampai sekarang udah sampai ke 100 derajat begitu ya. Arti kata ada perjuangan yang kamu lakukan, ada proses yang kamu lalui. Disitulah mungkin bisa saja orang melihat, wah perjuangan dia dulu berat loh. Aku tahu kok hidupnya itu seperti ini dulu, seperti itu dulu. Dan aku tahu sampai detik ini dia masih tetap berjuang. Walaupun dia sudah sukses begitu ya. Jadi saat kita sukses kita tetap masih berjuang gitu loh. Jangan kamu lengah, ya aku udah punya semuanya. Aku sudah sukses. Jadi kamu lengah, tinggal duduk-duduk aja gitu loh. Kamu tidak berbagi lagi, kamu mungkin tidak beribadah lagi karena kamu merasa harta adalah segala sesuatunya. Kesuksesan itu adalah segala sesuatunya ya. Tapi kamu jangan lengah. Masih ada Tuhan. Suatu saat Tuhan juga akan bisa menghilangkan semua itu. Jadi tetaplah berkeyakinan kamu teguh kepada Tuhan, oke? Nah, aku juga melihat di sini ada Queen of Pentacles dan Wheel of Fortune. Saat kamu merasa, ya ini ada ya gambaran kamu orang yang kaya, kamu orang yang mapan, kamu orang yang sukses, tapi kamu merasa kesepian di sini. Itulah dimana kamu harus merubah semuanya. Kamu jangan terlena, jangan lengah kamu dengan apa yang sudah kamu miliki. Tetap di antara ya apa yang kesuksesan yang kamu raih, masih ada orang-orang yang bisa tempat kamu berbagi ya. Oke, nah itu yang kulihat Libra dari readingan kita kali ini. Semoga Libra derajat kamu akan meningkat, akan menaik ya. Jadi kamu jangan menyesali apa yang sudah terjadi, syukuri semuanya karena dengan begitu kamu akan bisa lebih bahagia. Oke, sampai ketemu lagi Libra. Dadah.